Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan tentang makalah kami yang berjudul Tafsir Ayat tentang Persatuan dan Larangan Berpecah Belah, yang mana beranggotakan rekan saya Muhammad Thoriq Ababil dan saya sendiri Risma. Baik, langsung saja ke materi kami. Itu ada dua, yaitu tentang tafsir dari surah Al-Imran ayat 103 dan tafsir dari surah Al-An'am ayat 153. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang tafsir surah Al-Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 103, mengisyaratkan agar senantiasa kaum muslimin dan warga Madinah waktu itu untuk bersatu menghadapinya dengan tetap berpedoman pada ikatan perjanjian yang pernah mereka lakukan, yang pada masa itu disebut dengan Piagam Madinah. Kemudian dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara atau nation state, isyarat ini termasuk bisa diterapkan ke semua warga negara atau muwatin. Dengan rujukan utama senantiasa berpedoman pada ikatan perjanjian luhur bangsa atau disebut dengan Urwati al-Wusqa. Kemudian dalam konteks Indonesia, ikatan luhur ikatan luhur ini tertuang di dalam sila-sila Pancasila. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 103, yang artinya, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Sebagaimana dijelaskan tadi, ayat ini merupakan perintah agar senantiasa menjaga persatuan dan larangan untuk bercerai-berai. Untuk mengkaji lebih jauh mengenai urgensi persatuan dan kesatuan sebagaimana disinggung dalam ayat ini, di sini ada beberapa pendapat ulama ahli tafsir yang sudah banyak memberikan penjelasan. Langsung saja ke pendapat di antara mufassir. Kita ada dua pendapat, yaitu yang pertama menurut Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad Al-Farah Al-Baghawi dengan tafsir Al-Baghawinya di dalam tafsirnya yang dikenal sebagai Tafsir Al-Baghawi juz 2 halaman 103. Al-Baghawi menjelaskan mengenai urgensi persatuan sebagaimana tersirat dari surah Al-Imran ayat 103 di atas. Di dalam penafsirannya yang mengambil riwayat dari Ibnu Mas'ud bahwa bersatu dan menjaga kekompakan atau jamaah merupakan perkara yang ditekankan oleh syariat. Kemudian ia menekankan yang artinya watasimu bihabli Allahi jami'an. Maka makna al-hablu dalam ayat ini adalah suatu sebab yang bisa mengantarkan pada tergapainya cita-cita. Imam dinisbatkan maknanya dengan tali karena iman merupakan sebab bagi tercapainya tujuan, yaitu hilangnya rasa takut atau kekhawatiran. Para ulama tafsir bersilang pendapat mengenai maknanya dalam hal ini. Kemudian Ibnu Abbas berkata, berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, al-hablu itu adalah jamaah. Lebih jauh menjelaskan seolah ayat bermakna wajib atas kalian berjamaah. Karena sesungguhnya jamaah merupakan tali Allah yang dengannya Allah menyampaikan pemerintah. Sesungguhnya sesuatu yang kalian benci bersama jamaah dan ketaatan adalah lebih baik dibanding dengan sesuatu yang kalian benci dalam kondisi perpecahan atau tercerai-berai. Itu dari Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad Al-Farah Al-Baghawi, tafsir Al-Baghawi itu dalam juz 2 halaman 103. Kemudian pendapat yang kedua yaitu menurut Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farah Al-Ansari Al-Kharaji Al-Andalusi Al-Qurtubi
atau biasa dikenal sebagai Imam Syamsuddin Al-Qurtubi. Nah, sebagaimana Al-Baghawi, Al-Qurtubi kurang lebih menyinggung pentingnya berada di dalam ikatan jamaah persatuan itu. Nah, di dalam tafsirnya yang sering dikenal dengan Tafsir Al-Qurtubi, juz 4 halaman 159, ia menukil sebuah riwayat tafsir yang juga disandarkan periwayatannya pada Ibnu Mas'ud. Nah, beliau menjelaskan dari Abdullah bin Mas'ud, ayat watasimu bihabli Allahi jami'an wala tafarraqu. Nah, menurut Ibnu Mas'ud, ayat ini bermakna jamaah. Makna senada dengan diriwayatkan oleh Taqi bin Mukhalid dari banyak jalur lain selain Ibnu Mas'ud. Namun dari sisi makna, seluruhnya menunjukkan makna yang saling mendekati dan saling mendukung satu sama lain. Nah, substansinya ayat seolah menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan agar bersikap lunak atau toleransi atau ulfah dan melarang sikap bercerai-berai atau perpecahan. Nah, sementara sikap berjamaah bersatu adalah condong pada keselamatan. Nah, jadi adapun dari Alhasil, menurut Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, persatuan dan kesatuan merupakan sebab bagi tercapainya maksud. Nah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, persatuan dan kesatuan menemukan urgensinya, yaitu tercapainya banyak tujuan pembangunan dan pembangunan masyarakat. Lawan dari bersatu adalah bercerai-berai. Sudah pasti dalam hal ini, ketercerai-beraian masyarakat merupakan sebab bagi terlambatnya pembangunan oleh negara. Bahkan sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Hayyan, keterlambatan masyarakat merupakan sebab hancurnya negara dan dengan mudahnya musuh masyarakat menguasai suatu negara. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Thoriq Ababil. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada rekan saya yaitu Saudari Risma yang telah menjelaskan tentang tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 103. Jadi di sini saya Muhammad Thoriq Ababil selaku pemateri akan menjelaskan tentang tafsir surah Al-An'am ayat 153, yang mana kandungan di dalam tafsir surah Al-An'am ayat 153 ini mengenai larangan untuk berpecah belah bagi umat muslim. Adapun arti dari surah Al-An'am ayat 153 ini adalah dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Jadi di dalam tafsir surah ini Allah menjelaskan bahwa semua perintah dan larangan yang telah disebut 2 ayat sebelum ini adalah kebenaran yang harus diikuti. Jika tidak, maka akan menimbulkan malapetaka dalam kehidupan. Inilah wasiat yang ke-10. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, yaitu agama Islam yang diridhoi Allah dengan semua kelengkapan ajarannya, mulai dari akidah, kekeluargaan, dan kemasyarakatan. Maka ikutilah jalan ini, karena inilah jalan yang benar yang bisa memberikan jaminan kebahagiaan dan ketentraman hidup di dunia dan di akhirat. Janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lain seperti agama-agama lain selain Islam, kelompok-kelompok yang mengajarkan ajaran yang menyimpang dan sesat yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Setan terus berusaha untuk membelokkan manusia dari jalan yang lurus ini dengan segala cara. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar bertakwa dengan selalu menjaga diri agar jangan sampai celaka, yaitu dengan melaksanakan ajaran Islam dengan baik dan benar, baik itu kewajiban atau larangan.
Inilah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia agar mereka bahagia. Selanjutnya, Allah menjelaskan bahwa Islam sebagai jalan kebenaran yang harus diikuti, bukanlah sesuatu yang baru, tetapi dibawa oleh para nabi terdahulu, antara lain Nabi Musa. Kemudian kami telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat sebagai anugerah dari Allah. Manusia tanpa wahyu pasti akan sesat karena mereka akan memilih jalan sendiri-sendiri atas dasar kepentingan masing-masing. Pemberian kitab suci itu adalah untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang-orang yang berbuat kebajikan karena ketaatannya kepada Allah dalam menyampaikan pesan-pesannya. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berbuat baik karena Allah akan diberi tambahan nikmatnya untuk menjelaskan sesuatu yang dibutuhkan oleh kaumnya, baik untuk urusan agama maupun urusan dunia, dan juga sebagai petunjuk ke jalan yang benar dan sebagai rahmat bagi mereka yang mengamalkannya, agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhannya untuk mendapatkan balasan dari semua amal yang dilakukan di dunia. Keimanan terhadap hari akhir menjadikan manusia lebih berhati-hati dalam bertindak dan banyak melakukan amal saleh. Hikmah dari kita mempelajari tafsir-tafsir tentang ayat persatuan dan larangan berpecah belah adalah sebagai umat muslim sudah sepatutnya kita memahami substansi dari tafsir ayat-ayat yang membahas tentang persatuan dan larangan berpecah belah. Dengan memahami tafsir ayat, maka kita sebagai umat muslim dapat mewujudkan ukhuwah Islamiyah, baik itu di lingkungan sekitar ataupun dalam konteks bernegara. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.